يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemerhati akun channel YouTube Mahat Ali Zawiyah Jakarta, pada hari ini kita mencoba membuka sejarah salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Afif Al-Kindi. Afif Al-Kindi ini adalah teman dekat dari sahabat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Suatu saat ketika haji sedang berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abbas yang saat itu bersama kawannya Afif Al-Kindi. Paman Rasulullah Abbas dengan Afif Al-Kindi sedang dalam sebuah bisnis. Mereka dalam sebuah akad perdagangan saling bertukar uang. Dan saat itu terjadi di kota Mina. Ketika Abbas, paman Rasulullah bersama Afif Al-Kindi dalam sebuah akad, secara tidak sengaja Afif melihat Rasulullah SAW keluar dari kemahnya, menengadah ke atas, melihat matahari sudah tergelincir. Lantas Rasulullah melakukan salat dengan melafazkan Allahu Akbar. Afif yang melihat Rasulullah SAW sedang salat, akhirnya bertanya kepada kawannya Abbas, "Wahai Abbas, siapa gerangan itu?" "Dia adalah ponakanku, Muhammad yaz'umu annahu nabiyyun." Dia adalah ponakanku yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia menyangka bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dia juga yang mengatakan bahwasanya Muhammad dan para pengikutnya akan mengumpulkan kunuz Kisra wa Kaisar. Kisra Persia, Kaisar Ar-Rum. Setelah itu mereka langsung dalam sebuah akadnya menentukan uang yang begitu sangat banyak. Enggak lama juga Khadijah keluar dari kemahnya dan melafazkan takbir di belakang Rasulullah SAW. Afif pun bertanya kepada sahabatnya Abbas, "Gerangan siapa itu yang perempuan, wahai Abbas?" "Itu adalah Khadijah, istrinya." Tidak lama kemudian mereka bercengkrama dalam akadnya. Tak berselang akhirnya keluar dari kemahnya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Afif pun berkata, "Wahai Abbas, gerangan siapa orang ketiga itu?" "Dia adalah ponakanku, anak dari Abu Thalib, namanya adalah Ali." Berselang selanjutnya, akhirnya Abbas pun bertanya kepada Afif, "Wahai Afif, maukah engkau bertanya secara terus-menerus, apakah engkau mau berbincang kepada Muhammad ponakanku?" "Tidak, wahai Abbas, mari kita lanjutkan akad kita untuk menghitung uang dalam perdagangan ini." Kisah berlanjut kemudian. Berselang 20 tahun kemudian, Afif Al-Kindi menghadap kepada Rasulullah SAW lantas bersyukur. Tersungkur di hadapan Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Berselang setelah 20 tahun kejadian di Mina. "Ya Rasulullah, ampuni dosaku. Ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk mengampuni dosaku." Akhirnya Rasulullah pun bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qabla." Jangan khawatir wahai Afif, sesungguhnya ketika engkau masuk Islam, dosa-dosamu akan tergugurkan secara otomatis. "Bukan itu ya Rasulullah, aku merasa rugi. 20 tahun yang lalu aku berjumpa dengan engkau bersama paman engkau yang bernama Abbas. Kulihat saat itu engkau bertiga. Engkau ya Rasulullah, Khadijah istrimu bersama Ali bin Abi Thalib sedang melaksanakan salat zuhur. Aku menyangka apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu yang tidak sama sekali bernilai. Lantaran aku saat itu bertanya kepada Abbas, apa yang mereka lakukan?
Di saat itu Abbas berkata, mereka sedang salat. Lawadittu an yauma idzin aslamt latamannaitu an akuna rabi'an. Andaikan aku saat itu yang sedang melihat engkau, istrimu dan Ali bin Abi Thalib, termenung aku saat itu, andaikan aku ikut bersama engkau. Tentu waktu yang sudah berselang 20 tahun ini yang aku anggap kerugian. Aku berharap di saat itu aku mau bersama salat denganmu. Namun aku ya Rasulullah merasa rugi telah melewati masa 20 tahun. Dan itu masa yang begitu sangat lama. Inilah sebuah pembelajaran. Sesungguhnya ketika orang dalam sebuah kenikmatan dan umur yang panjang, ketika seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan keuntungan kesehatan badan, perbanyaklah untuk melakukan ibadah. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata, "Idza raqqa qalbuk," suatu saat manusia itu akan merasa hatinya sangat lembut. Wa dama'at ainuk, suatu saat ketika manusia itu mengalir dari matanya air mata. Fa'lam, sesungguhnya ketahuilah, yang terbaik engkau lakukan adalah fatawajjah ila musalla, bersegeralah engkau menuju musalla, wa tasjudu lillahi ta'ala, bersujudlah engkau dan lakukanlah salat. Fa innahu aqrabu waqtin laka indallah, sesungguhnya itu adalah waktu yang paling dekat keberadaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu yang kita punya. Teruslah mendekat diri kepada Allah untuk mendekat dan mendapatkan posisi yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.